Oke, dan itulah dia ya dari segi draftnya. Head to head dari masing-masing tim juga sudah keluar. KB, quick prediction, Era atau Mika? Ini entah kenapa, kalau late gamenya berjalan dengan baik ya, ini bisa jadi teman-teman dari Era yang bakal dapetin. Nah, Atlas, tapi, ada Faramis, nah, itu yang bahaya. Betul, tapi Bea, ingat ya, kalau sampai ada zone satu momentum bisa dibalas. Itu red moment. Ingat, Yo, setiap tim yang kuat dengan tim fight akan dikalahkan dengan split push. Betul, karena kalau sampai berhasil aja dapetin momennya, dia bisa langsung hajar Tarot dengan cukup cepat. Tapi inilah dia ya, kita langsung masuk ke game yang kedua antara RRQ Mika versus Bigetron Era. Masih ditemenin sama caster kesayangan kalian, Combo Improv Impostor. Profesor, ini dia. Udah mulai langsung bergerak dengan ofensif lagi-lagi. Vivian nggak ada berhenti-berhentinya untuk memberikan di level yang ketiga aja. Kalau misalkan dia amankan 2 poin ini ya, 2 poin level skill, itu bakal memberikan tekanan early laning phase yang benar-benar mematikan di semua lininya. Betul. XP-nya makin cepat mau didapetin per 2 detik. Dan itu makin mempermudah sosok Valentina mendapatkan level yang keempat. Betul, tapi inget Be, kan minion sekarang udah ada 4. Berarti light plus-nya Lunox itu juga bakal nambahin darahnya Lunox lebih banyak lagi. Benar banget, ditambah dengan rotasi yang dimainkan. Ini tidak terlalu terfokus kepada ganking-ganking awal ya, karena hero moment dua-duanya. Betul. Jadi memang harus menunggu momentum yang tepat seperti yang sekarang di mana Lele Pinka dengan satu badar terakhir Vengeance-nya di pop up. Tapi ternyata tidak bisa selamat dan first blood didapatkan oleh Bigetron Era. Oke, langsung ada rotasi yang sangat amat cepat. Baru aja kita ngomong nggak ada pertikaian ya. Iya. Langsung pertikaian yang terjadi. Panjang umur. Itu dia. Ya kan? Sebuah rotasi yang menimbulkan bonus dan buat sekarang. Lihat apa yang dilakukan oleh Fumi. Mau meng-engage ke arah depan. Tapi masih ada order Blins. Namun di satu sisi, Fumi mendapatkan 2 poin yang sangat penting di bagian top lane. Satu dari Lele Pinka dan satunya lagi ternyata langsung dari Yogoi. Buat sekarang, lihat Viviannya juga coba untuk disengage. Mencoba untuk mengcover pergerakan dari Vivalnya agar masih bisa mundur ke arah belakang dengan aman. Dan tapi tadi mau nggak mau heavy spin-nya dipakai ya. Walaupun sebenarnya momentumnya juga kalau memang mau dibuang nggak masalah karena turtle-nya udah diambil maksudnya. Udah nggak ada turtle. Kecuali ada turtle tapi heavy spin digunakan itu bakal info yang berharga banget buat teman-teman Mika sih. Terlebih kalau kita ngomongin soal heavy spin, di sini nggak ada yang bisa cancel loh. Yes. Gak ada yang bisa nge-cancel sama sekali dari segi heavy spin-nya. Mulai ditarik dengan Stampede. Tapi ada pergerakan untuk Fataling di arah bagian top lane. Dan lagi-lagi Leping kadang tumbang sendirian di arah top lane. Dengan momentum all-in dari teman-teman Bigetron Era. Wow, itu cepet banget sih. Kayak bahkan Research juga nggak ragu untuk dibuang sama mereka bertiga demi bisa men-take down seorang Lele Pinkan dan malah dapetin space plating buat Fumi Echo. Di mana Esmeralda dari hero late game, Be. Iya. Ketika dia dapetin pundi-pundi goldnya, itemnya juga udah mulai jadi, tebelnya bukan main. Ini kalau kata teman saya, Esmeralda superhero. Kenapa? Superhero-nya nyala. Oh, Magic Chess dong ya? Bener. Tapi lihat ya. engage lagi di arah River. Langsung ada pergerakan altar. Mencoba untuk mundur. Disengage. Ditinggalin. Pas lagi sayang-sayangnya. Tapi ternyata di arah belakang. Langsung ada Fumi juga mencoba untuk pergerakan ofensif dengan Falling Star. Namun tidak ada korban jiwa. Itu wise decision banget sih dari Bigetron Era. Karena seperti yang kita tahu ketika altar di pop up. Itu teman-teman dari RRQ Mika seakan-akan dapat immortal gratis ya, Be. Iya. Immortal gratis dan susah banget untuk di-take down. Tapi kali ini langsung ada engage juga di bagian depan. Mencoba untuk menggunakan Order Brilliance namun tidak ada korban jiwa. Untuk sekarang hanya informasi saja yang bisa didapatkan dengan 3 poin kill di awal game Bigetron Era. Tidak ada henti-hentinya untuk berjalan dan berotasi di semua map Land of Dawn. Betul, dan apalagi sekarang dengan adanya Aka ya Turtle Up pun dia langsung aja colek-colek. Karena kalau mau dideketin sama Mika pun pastinya dia di heavy spin jungler dari RRQ Mika dan Akanya tinggal pakai retri. Itulah dia keuntungan dari hero Akai jika digunakan sebagai jungler. Gak cuma Akai kok, tank jungler. Nah, itu tank jungler itu dengan true damage yang lebih banyak menyesuaikan dengan total HP. Jadi makin lebih mematikan buat sekarang Cel. Langsung mundur ke arah belakang dengan speedy like will. Belum ada pop out juga untuk movement dan bahkan ganking secara paksa di arah di bagian gold lane-nya. Karena buat RRQ Mika kayaknya menurut aku ketika dia sadar dengan gold leading yang buat sekarang ada tipis-tipis aja perbedaannya 1000. Mereka nggak boleh untuk melakukan movement yang begitu fatal.
Ya, kalau sampai ada satu momentum dan itu malah diambil sama Bigetron Era, otomatis Mika bakal kesulitan gak sih untuk kembali ke ini? Ya. Karena ya hero mereka ini hero tabrak, Be. Ya, jangan Benar. sampai nanti Bigetron Eranya malah menang level dan juga menang gold, itu bakal rugi banget ketika mereka tabrak. Tapi lihat Fataling, mencoba untuk di-pop up tapi langsung dihilangkan oleh seorang S. Dan mencoba untuk dibalikin dengan Altar yang juga di-pop up. Lihat Vivian, darahnya udah sekarat, dipukulin ramai-ramai tapi akhirnya Vivian berhasil untuk ditembak dengan double shot. Tapi Vival, dia masuk dengan heavy spin, dia mencepit ke arah Queenie dan Queenie juga harus ter-take down. Oh my god, lihat yang dilakukan oleh sosok dari Cini. Dia IMU langsung kepada Faramis. Jadi ketika sosok dari NG menggunakan altarnya, dibalas altarnya. Ini benar-benar sebuah movement yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya. Dimana kalau ada Valentina di hadapan sosok Faramis, udah bisa dipastikan ultimate-nya bakal diambil dengan gratis. Tanpa adanya pertukaran sama sekali, turret akan diamankan dengan cepat. Betul, di menit yang ke-6 dapetin outer bottom turret bagi teman-teman Bigetron Era. So, mereka ini mirip banget sama game pertama, bedanya game pertama mungkin lebih cepat aja. Iya. Tapi lihat, RRQ nggak mau tinggal diam. Mereka mencoba untuk melakukan trading di outer bottom turret, walaupun Bumeko mencoba untuk masuk menggunakan Falling Star Moon, tapi Ash sudah berpindah ke belakang dengan tongkat sakti Sun Gokong. Nah ini mau gak mau, cuma itu yang bisa dilakukan sama Ash. Dengan Demon Slayer-nya dia nambahin 20% untuk objektif turret. Dan buat sekarang, tinggal gimana 4 dari RRQ Mika membuying time agar Ash-nya dapetin space untuk melakukan split push. Again, ya. Cuma itu jawabannya. Betul, ketika memang bisa split push terus tuh itu Bigetron Era bakal sedikit kesulitan nih. Kayak mau team fight atau mau ngejar S nih ya. Jadi fokusnya bakal terbagi sih. Tapi ya memang playstyle yang berbeda. Watch News One, bahkan Guardian Helmet sudah ada di tangan dari Vival. Bahkan dari sosok Akai yang benar-benar farming kerjanya dari tadi, ambil semua turtle. Turret objektif juga di pressure. Thunderbelt sekarang sudah ada di tangan dari Shell. Membuat tambahan HP armor dan bahkan slow effector damage ini makin lebih mematikan bagi teman-teman dari Bigetron Era. paket lengkap sih Be ya itu. Paket lengkap. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibuat di item Mars, di Hero Marsman, Thunderbolt itu agak sedikit rugi karena true damage itu nggak gitu gede kan? Iya ya. Oh, Fataling jamming ke depan, masih ada altar dibuka, dibalaskan begitu saja sepertinya, tapi ada EV spin juga untuk cover ke arah Vivian, dan bahkan Vivian masih bisa mundur ke arah belakang. Queenie yang bakal down. Cini dapetin satu momentum killnya, flicker digunakan untuk defensif, tapi lihat Fumieko mensoningan dua member sekaligus. Cini tershutdown, tapi mungkin akan ada threat kill lanjutan di arah belakangnya. Vival bakal coba untuk take down, tapi ada cover yang sangat indah dari sosok seorang Chell. Lihat, Fumieko mendapatkan Ash, dibalikan dengan cepatnya juga. NG bakal hilang, begitu juga dengan satu sosok dari Lelepingkan yang ada di bagian mid lane. Coba untuk mendapatkan Vivian down, tapi ternyata mungkin akan dibalaskan karena ada slow effect dari Fumieko dan juga dari Chell dengan Thunderbelt-nya. Wow, pertempuran tiada henti seperti yang kita bilang tadi di sisi dropping. Tapi lihat, Darkening Chaos Assault menuju ke arah Fumieko, tapi damage-nya masih belum terlalu dalam yang membuat Fumieko cuman berasa pergi ke Chiropractor dipijitin sampai bunyi. Nah, ini dia Falling Star Moon, malah mencoba dibalikin lagi, tapi masih ada Brilliance of Order sehingga masih bisa kabur. Wah, ini nggak tahu kenapa ya. Menengok performa dari RRQ Mika yang mereka itu dapetin red kill sebenarnya, tapi balik lagi. Trade kill-nya dibalaskan dengan trade kill yang seimbang. Jadi entah kenapa angkanya malah diuntungkan untuk teman-teman dari Bigetron Era dengan point kill terhadap core atau inti yang sebenarnya bisa menjadi damage dealer late game bagi teman-teman RRQ Mika. Ini mereka main dengan prinsip skill 2-nya Benedetta. Wah, An eye for an eye. mata buat mata ya. Yo, iya kan. Mereka tukar hajar satu ya kita bakal tukar lagi. Tapi lihat, bahkan udah mulai dicolek-colek nih dengan cukup cepat. Sepertinya dari RRQ-nya juga tidak bisa untuk mengkontes karena mereka mencoba untuk melakukan mirroring aja supaya mendapatkan objektif pertukaran dari Lord yang diambil sama Bigetron Era. Wow, Chell-nya langsung dapat inner top tar. Jadi pertukarannya di area bottom lane terlihat jadi rugi buat teman-teman RRQ Mika. Wah, ini masalah utamanya adalah turret yang ditukarkan dengan outer ya, inner outer, bisa dibilang emang nggak seimbang. Tapi balik lagi, hanya itu yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kalau mereka maksain kehendak, yang ada malah rugi di mereka sendiri. Betul. Jadi at least ada, nggak sampai rugi-rugi banget lah gitu kan. Ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan
pelan-pelan. Terutama dengan peran seperti yang tadi KB udah mention, Sun. Dia bakal bisa cepat banget untuk bermain objektif, ngancurin turret-turret yang ada dengan emblem Demon Slayer-nya. Dan kita lihat dari itemnya ya, kalau dari Ash dia udah ada Corrosion Sight, dia udah ada Demon Hunter Sword, dan saat ini dia bergerak ke Dominance Ice tuh Be ya. Domi Ice, ya balik lagi untuk menumbangkan ke arah Fumieko, tapi di sisi lain, buat sekarang lihat Viviannya benar-benar nge-engage di bagian depan, mencoba untuk memasakkan Purify-nya keluar dari NG. Tapi di sisi lain ya, Lordnya juga masih berlenggang leha, masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Vival menunggu momentum yang dia nanti-nantikan. Belum ada pergerakan lagi dari sosok Vivian, belum ada pergerakan flicker yang dipaksakan. Dan bahkan Fatalik masih dia tahan. Udah di bagian mid lane udah mulai didapatkan 1 demi 1. Fumieko dalam ancaman mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dia bakal coba untuk di-engage. Sprint pop out, gak tumbang. Fumieko mencoba untuk mengembalikan keadaan tapi dua. Sekarang lihat dia pun masih survive dengan immortal yang dia miliki. Turret yang kedua tumbang, turret yang ketiga juga tidak bisa dihalau lagi. 3 turret benar-benar menjadi sebuah keuntungan bagi Bigetron Era. Wow, bahkan mereka walaupun minion dari tengah masuk, mereka masih bersabar. Dan lihat Vivian, Fatalik langsung connect karena 2 hero walaupun ada altar di bawah, tapi gak mau pulang, maunya perang. Ditabrak terus-terusan, masih ada hibismen juga dari seorang Vivian. Mencoba untuk mencepit hero-hero Lele Pingkan berhasil di take down, bahkan NG tidak bisa bertahan. Tapi lihat Ash, dia mencoba untuk membalas, mengusir teman-teman dari Bigetron Era walaupun itu semua terlihat percuma karena Bigetron Era belum juga mau pulang. Dan hanya 1 orang yang tertangkap di sini Lele Pingkan yang udah nggak punya lagi escape mechanism. Ditambah dengan bagaimana pola permainan yang sangat amat cepat dari teman-teman tim Bigetron Era, mereka langsung disengage. Kalau misalkan kita melihat dari replay yang bakal kita saksikan sesaat lagi, lihat ya, abis Fatal Link, betul, mereka langsung manfaatin IM. Sama-sama altar juga, ya kan? Altar keluar, dibalaskan dengan altar. Dan ketika free hit didapatkan oleh Queenie, lihat yang dilakukan dari teman-teman Bigetron Era, mereka mundur. Yes. Mereka nggak mau maksain kehendak, mereka tahu batas team fight. Dimana nantinya kalau seandainya Immortal pecah ini bakal rugi untuk Fumieko. Dan kalau ada yang ke pick off trade killnya jadi nggak adil. Ya, karena tadi posisinya udah bikin Queenie free hit, tapi wih, Fumieko-nya nih ya udah mulai di stampede sama Ghostbuster juga tadi udah dilepasin. Tapi memang again ya, Esmeralda seperti yang tadi udah kita mention, kalau dia dapetin itemnya itu bakal tebal banget. Apalagi lihat sekarang skornya 4-0-5. Udah Oracle pula. Iya, udah Oracle. Ini sekali Frostmoon Shield itu udah pasti nambah shieldnya gede banget. Iya. Waduh. Lord bakal didapatkan dengan instan. Kari Lunok seperti biasa, 2 hero ini bakal meltdown Lord dengan mudah, dengan cepat, dan lagi-lagi Lord akan berjalan ke arah bagian mid lane. Ini adalah sentral yang sangat penting bagi RRQ Mika, Kolius. Dan kalau dilihat dari draftnya RRQ Mika, mereka juga nggak punya hero dengan ability clear wave minion dengan cukup cepat. Ini high ground defendernya agak-agak PR nih. Tuh, ini agak bahaya nih. Kalau sampai Bigetron Era bakal mencoba untuk menabrak, terutama dia punya Vival menggunakan heavy spin, diusir ke belakang aja, itu base turretnya langsung terbuka lebar. Oke, Vivian masih belum terlihat sepertinya. Movement juga dari Fumieko di bagian samping. Lordnya udah mulai di-engage begitu aja, langsung dengan conceal dengan cepatnya. Flicker sudah dimiliki. Fatalik dapetin 3, Purify digunakan langsung ada altar di belakang. Dibalaskan dengan altar juga, tapi ada heavy spin juga secara cepat. Mencoba untuk memorak-morak dengan formasi dari teman-teman RRQ Mika. Langsung ada point kill juga terhadap Vivian, tapi ditukarkan juga dengan Bigetron Era. Holy Crystal sudah menjadi ganjaran dan turret akan menjadi bonus. Game kedua diamankan Bigetron Era. Gila.